Silakan. Jadi ahli ya masih mengenai perintah ini ya dalam Polsa kepolisian tadi, Kapolda kepada Kapolres, Kapolres kepada Kapolsek dan seterusnya, yang mana perintah ini terhadap sesuatu kewenangan tugasnya, itu terhadap barang bukti lah misalnya. Nah, itu apakah bisa begitu perintah itu dikeluarkan, ya, si pemberi perintah mengelak itu cuma candaan kok. Agar tidak mengundang multitafsir majelis, Iya. agar izin saya memiliki kesamaan persepsi dengan yang majelis maksud. Apabila diizinkan, bolehkah saya tahu kalimat perintah atau instruksi itu seperti apa? Kalimat instruksi itu misalnya begini ya, ganti sebagian terawas, ganti sebagian BB dengan terawas untuk bonus anggota. Nah, ada caption juga kayak tersenyum dan lain sebagainya, caption di WA itu. Kemudian dijawab, siap jenderal, tidak berani. Nah, menurut ahli bagaimana itu? Apakah di sini terkandung juga candaan? Itu cuma candaan kok, nggak harus dilaksanakan. Dikarenakan majelis tadi menyebut ada wajah tersenyum, maka saya teringat pada sebuah review literatur majelis tahun 2020 di Australia. Review ini melakukan kajian terhadap pertukaran pesan dalam situasi kriminal terhadap paling sedikit 40 kasus di Australia dan sekitar 60 kasus di Amerika Serikat. Review ini ingin menunjukkan bahwa ternyata apa yang izin majelis sebut tadi sebagai wajah tersenyum atau juga dikenal sebagai emoji atau emoticon itu sama sekali tidak boleh dilepaskan dari teksnya. Jadi saya mundur sedikit majelis sebelum menjawab pertanyaan majelis. Sampai-sampai Supreme Court of Western Australia, yaitu Mahkamah Agung Negara Bagian Australia Barat, menyimpulkan dalam naskah putusannya, salah satu naskah putusannya yaitu R versus Young. Ini kasus singkat saya drug offense, kasus narkoba. Di situ hakim mencantumkan eksplisit dalam putusannya bahwa kurang lebih kehadiran emoji atau emoticon menghadirkan konteks dan emosi yang signifikan yang akan bisa mempengaruhi interpretasi atau pemaknaan sebuah pesan secara keseluruhan. Karena itulah kemudian keluar rekomendasi bahwa otoritas Mahkamah Agung di Australia menyusun sebuah kamus yang berisikan dua hal paling tidak majelis. Pertama, kamus berisikan tentang definisi masing-masing emoji atau emoticon. Kamus ini dipedomani oleh para hakim ketika mencermati pertukaran pesan atau informasi yang memuat emoji itu. Itu pertama, definisi. Yang kedua, di dalam kamus itu juga dimuat bagaimana menginterpretasikan emoji tersebut tanpa terlepas sama sekali dari teks yang menyertainya. Jadi kalau memang hanya ada emoji tanpa teks, ya sudah silakan ditafsirkan emojinya. Tapi kalau kemudian emoji ditampilkan bersamaan dengan teks, maka di situ dikatakan bagaimana kemudian emoji tersebut bisa diinterpretasi tanpa terlepas sama sekali dari teksnya. Karena tadi saya katakan, mengutip putusan hakim, bahwa kehadiran emoji atau emoticon dalam sebuah pertukaran pesan termasuk dalam setting kriminal akan menghadirkan konteks atau emosi yang bisa mempengaruhi pemaknaan atau interpretasi sebuah pesan secara keseluruhan. Karena itu majelis, dengan berpijak pada hasil riset itu dan juga produk-produk yudisial itu, maka harus saya katakan agak sulit bagi saya menjawab pertanyaan majelis tanpa sekali lagi secara sungguh-sungguh tahu kata demi kata dan emoji yang dimunculkan atau wajah senyum yang ditampilkan dalam pesan tersebut. Saya, kalaulah dipandang layak, diperbolehkan mengetahui kata secara utuh dan emoji yang ditampilkan dalam pesan atau pertukaran pesan tersebut. Demikian majelis.